Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat podcast KUA Kecamatan Pegasing, berjumpa kembali bersama saya Amalan Salihan, tentunya dalam acara podcast KUA Kecamatan Pegasing. Tentunya pada hari ini saya tidak sendiri karena di ruang podcast KUA Kecamatan Pegasing telah hadir bersama saya, yaitu salah seorang penyuluh agama Islam yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ibu Herlina Ningsih MAG. Mari kita sapa dulu Ibu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Neng? Alhamdulillah. Ya, masih sehat. cerah ya, Bu Neng. Baik, Ibu Neng, ini kan kemarin kita sudah berbicara tentang amalan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini kira-kira hari ini kan ceritanya nih tentang amal ibadah apa lagi nih yang akan kita bahas, Ibu Neng. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya dengan taufik dan hidayahnya sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di dalam ruang podcast ini. Ya. Semoga nanti kita ke depannya terus sehat walafiat agar bisa juga menyiarkan setiap ceramah dakwah yang walaupun berupa cuman kultum bisa bermanfaat untuk para pendengar, tentunya untuk kita berdua. Ya. Alhamdulillah sekali Adinda Amalan, untuk hari ini masih terus kita mengkaji tentang amalan. Ya. Like this your name. Cuma your name ditambah solehan. Ya, alhamdulillah sekali. Jadi untuk ini saya juga begitu senangnya cintanya dengan namamu. Ya kan, jadi saya diulang-ulang. Dan alhamdulillah untuk hari ini juga saya terbesit di dalam inspirasi saya tentang masih juga amalan. Jadi alhamdulillah sekali yang kemarin-kemarin kita kaji itu tentang amalan seperti Anda bilang tadi untuk setiap harinya, kan? Amalan setiap hari. Jadi untuk hari ini itu kita kaji tentang amalan yang dilakukan menjelang tidur. Oh, ini sudah spesifik ya? Spesifik, ya. Ini untuk malam hari menjelang tidur, yaitu yang tujuannya juga pertama mungkin di dalam tidur kita nyaman, tenang, tidak diganggu oleh setan, dan juga mungkin tentunya kita bermimpi indah. Sedang dengan beberapa amalan yang kita lakukan, insya Allah mimpi kita akan indah dan tidak diganggu setan, dan insya Allah nyaman sampai pagi hari. Ya, baik. Kira-kira yang pertama apa nih, Ibu Neng? Yang pertama itu ini juga berkenaan dengan pesan Rasulullah kepada Aisyah, istrinya. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum melakukan 4 hal ini. Jangan kamu tidur sebelum melakukan 4 hal ini. Jadi yang pertama itu Dinda, itu sebelum kamu menghatamkan Al-Quran, katanya. Jadi ceritanya harus dihatamkan dulu bacaan Al-Qurannya. Bagaimana caranya nih, Bu Neng? Kan Al-Quran itu kan 6.666 ayat. Dan bagaimana kapan tidurnya gitu? Benar. Nanti sampai pagi nggak bisa nggak jadi tidur. Baik. Itu begitu pun Aisyah juga katakan sama Rasulullah kan ini cukup lama, begitu kan, cukup panjang. Jadi kapan saya bisa tidurnya? Jadi di sini ada Pak Aman tadi. Pertama itu sebelum menghatamkan Al-Quran. Yang kedua sebelum membuat para nabi memberi syafaat kelak di akhirat atau kiamat. Yang ketiga sebelum membuat seluruh kaum muslimin ridho. Dan yang terakhir 4 sebelum melakukan ibadah haji dan umroh. Kembali diterangkan oleh Rasulullah bahwa 4 amalan ini rupanya punya makna, ada makna tersendiri. Apa yang dimaksud dengan hatam Al-Quran? Bukan dikatakan hatam Al-Quran baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan, tetapi dimaknai itu rupanya hatam Al-Quran itu bacaan surah
Al-Ikhlas. Oh, Ya, jadi surah Al-Ikhlas, ya, yang Ya. dibaca 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali. Berarti kalau sekali belum khatam ya, Bu Neng? Maksudnya lebih banyak kan, lebih bagus pahalanya dan lebih banyak pahalanya. Dan di sini Rasulullah menganjurkan itu Al-Ikhlas yang dibaca itu 3 kali. Banyak 3 kali. Mungkin minimal ya, minimal juga minimal 3 kali. seperti itu. Kemudian pengertian sebelum yang kedua, sebelum membuat para nabi memberi syafaat tadi itu membaca salawat. Ya, Salawat kepada Rasulullah dan nabi sebelum nabi kita. Ya. Agar Rasulullah dan juga memberikan syafaat kepada kita. Tentunya membaca salawat itu salawat pun berbagai macam. Ya, betul, berbagai macam. Betul. Ya kan, ada salawat badar, gitu, salawat yang lain-lain. Apa saja yang penting kita bersalawat. Nah, itu rupanya pengertian sebelum membuat para nabi memberi syafaat di akhirat. Kemudian yang ketiga, sebelum membuat seluruh kaum muslimin ridha itu kita istighfar. Betul. Hanya dengan ucapan istighfar nggak panjang. Betul. Tidak panjang kan? Pendek tapi bermanfaat sekali memohon ampun kita kepada Allah. Betul. Mungkin juga yang dari tadi pagi atau bahkan mungkin dari semalam kita bangun tidur banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Iya, maka dengan istighfar itu akan terhapus. Insyaallah akan terhapus. Jadi kita. Mungkin tadi bahwa sebelum membuat kaum muslim kita juga mintakan ampun sama rekan-rekan kita di kantor mungkin seperti ini amalan. Apakah kita pernah ngomong kotor gitu atau juga berkata yang tidak bagus, insyaallah nanti akan diampunkan oleh Allah. Dan yang terakhir yaitu sebelum melakukan ibadah haji dan umroh. Jadi kata Aisyah, gimana haji dan umroh, kan kita mau tidur, kapan pergi haji dan umrohnya kan? Jadi rupanya itu pengertian haji dan umroh itu yaitu pengucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Jadi cuman subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan cuma nggak sampai 1 menit ya. Jadi dengan penerangan yang Rasulullah katakan kepada Aisyah, baru alhamdulillah bagi Aisyah sangat senang hanya dengan waktu yang cuma sedikit, tidak memakan waktu yang lama. Ini amalan yang sangat penting yang memang sebelum tidur bermanfaat sekali kita lakukan. Jadi sebelum tidur lakukan 4 hal ini. Pertama yaitu kita harus menghatamkan Al-Quran sebelum tidur. Kemudian yang kedua bersalawat kepada para rasul, para nabi sebelum Rasulullah. Kemudian yang ketiga kita memohon ridho kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Kemudian yang keempat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi itu Pak, sebelum tidur berarti ini yang diamalkan ya bunyinya. Ya baik pemirsa podcast KUA Kecamatan Pegasing, itu mungkin beberapa amalan yang bisa kita laksanakan sebelum tidur nih. Jangan ketika udah sampai waktunya tidur kita langsung tidur, ambil selimut, ambil bantal, langsung ngorok. Jadi diusahakan, diamalkan dulu apa yang disampaikan oleh Ibu Neng ini. Tentunya ini merupakan dari Rasulullah nih, sunnah daripada Rasulullah kepada Aisyah, dan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kira-kira nih Ibu Neng, dalam ketika kita tidur ada nggak adab-adabnya yang bisa kita lakukan dulu gitu sebelum tidur? Apakah kita ambil wudhu dulu atau apa nih dulu di Bu Neng? Oke, baik. Mungkin juga kita sebagai perempuan dan juga untuk kaum muslimin muslimat, bagusnya sebelum kita menjelang tidur kita berwudhu dulu. Kemudian tidur kita kan menghadap menyamping ke sebelah kanan ya. Iya, betul. Berbaringnya ke sebelah kanan. Jadi ada beberapa kita lakukan itu. Yang penting itu terus kita lakukan yang ini. Berapa amalan ini. Insya Allah ini saya sendiri sudah lakukan. Alhamdulillah sekali nyaman tidur. Nyenyak tidur. Bahkan tapi nggak sampai terlupakan subuh. Tidak. Bahkan semalam pengalaman saya, setiap saya berdoa, saya menazarkan seperti semalam kan malam Senin. Saya begitu bacaan itu sudah saya lakukan, berwudu, kemudian saya mintakan sama Allah itu malaikat penjaganya membangunkan saya sahur. Untuk bisa puasa. Sahur untuk hari. Jadi kebetulan alhamdulillah sekali tadi jam 4:04 saya dibangunkan. Alhamdulillah. Bisa saya bersahur, kemudian bisa melaksanakan semua ibadah. Mimpi indah bangun pagi. Alhamdulillah. Ya.
Baik, pemirsa podcast yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah di penghujung acara kita. Mungkin kita minta nih pesan-pesan sedikit dari Bu Neng dalam menjalankan amal ibadah, terutama ini sebelum tidur nih. Kira-kira apa pesannya nih Bu Neng? Oke, ini kepada kita semua, saya berharap seperti tadi kita punya tips. Jangan lupa berdoa berwuduk dulu. Ya. Kemudian seperti tadi kita masuk ke kamar, biasanya kita ibu-ibu rutin tuh membersihkan tempat tidur. Jangan lupa dibersihkan. Dengan sapu lidi dengan apa ya kan? Kita sapu-sapu sebentar biar katanya di situ kan banyak penghuninya juga. Jadi selain juga kita tidak ada gangguan setan situ, bersih. Kemudian kita tidur juga kan tidak ada sampah-sampah, debu-debu di situ yang membuat kita tidak nyaman tidur. Saya rasa seperti itu. Yang penting amalan tadi kita insya Allah lakukan, insya Allah tidur kita terhindar dari gangguan setan dan tidur nyenyak, dan pagi insya Allah kita masih diberi Allah panjang umur tentunya. Dan apabila bangun tidur, tetap sebelum tidur kita tidak lupa baca doa, dan bangun tidur nanti pun insya Allah tetap kita tidak boleh baca doa. Lupa bangun doa, bangun tidur. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Neng atas penyampaiannya. Semoga ini bisa terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Baik, pemirsa podcast KUA Kecamatan Pegasing, tentunya kami akan terus melanjutkan bincang-bincang nasihat ini, mungkin tips-tips dalam melaksanakan konsistenitas dalam beribadah. Ini kan kami lanjutkan dalam episode berikutnya. Tentu sahabat-sahabat KUA semuanya, sahabat-sahabat podcast, selalu stay lah di podcast KUA Kecamatan Pegasing, dan jangan lupa nanti terus didukung channel kami dengan memberikan like, komentar, dan subscribe supaya channel kita ini bisa berkembang tentunya dari Pegasing untuk umat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.